Perkenalkan, nama saya Yapet Bayobulu, SPD, nomor UKG 2016996000297. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Jember, Jawa Timur. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Mungkin satu orang temannya mewakili kita. Kita berdoa. Teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Natalia Randa. Hadir, Pak. Hadir semua toh? Iya, Pak. Baik. Ya, semangat. Ya, semangat ya. Silakan duduk. Minggu lalu Pak Guru sudah pernah. Minggu lalu itu saya menyampaikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Jadi bagaimana itu klasifikasi makhluk hidup tuh? Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Iya, betul sekali. Artinya mengelompokkan makhluk. Coba sebutkan klasifikasi makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan. Iya, betul sekali. Ada 3 tuh. Pembelajarannya, ya, yaitu dengan maksud mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Bergerak. Berkembang biak. Tumbuhan berkembang. bernafas. Ya, betul sekali. Di sini dalam topiknya adalah struktur dan fungsi bagian tumbuhan. Itu yang pertama adalah Akar. ya, akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Kita melihat dari satu persatu bagian dari tumbuhan, yaitu akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Harus ada akarnya, setelah itu baru ada batangnya, setelah itu baru ada daunnya. Akar itu sendiri dia sangat berfungsi ke dalam proses pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Bentuknya runcing pada ujung. Ya, apabila akar tersebut tidak memiliki ujungnya runcing, maka dia tidak bisa masuk ke dalam tanah. Ya. Bagian akar itu ada bulu akar, yaitu jalan masuk untuk dia bisa mengambil air dan unsur hara dari dalam tanah. Tudung akar, yaitu melindungi akar. Artinya setelah adanya akar yang akar tunjang, dia memiliki akar-akar yang kecil untuk dia bisa melindungi akar yang lain, sehingga proses berdirinya suatu tumbuhan itu dia bisa berdiri dengan baik. Di sini kita lihat juga itu jenis akar. Jenis akar itu ada dua. Ada 2 ya. Jadi yang pertama itu adalah akar serabut. Iya, betul sekali. Itu adalah bagian dari yang berakar serabut. Ada akar tunjang, memiliki akar yang pokok. Akar bercabang-cabang. Antara akar pokok dan akar cabang ukurannya jauh berbeda ya. Teman-teman sudah tahu itu contoh dari pohon yang memiliki akar tunjang? Ya, kira-kira apa itu teman-teman? Ya, betul sekali. Masih banyak sekali. Bukan hanya sebatas 3 dari contoh yang saya sebutkan atau teman-teman sebutkan. Ya, sebelum saya lanjut lagi, mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Baik, berarti teman-teman sudah pahami ya? Baik, kita lanjut. Kemudian ada yang disebut dengan akar khusus dulu. Akar gantung itu tumbuh di bagian batang tumbuhan di atas tanah. Ya. Kira-kira ada yang teman-teman ketahui tentang akar gantung atau contoh dari akar gantung? Yaitu contohnya pandan. Dia memiliki akar gantung. Coba perhatikan pandan itu. Kalau sudah berakar, dia dari batang sampai ke tanah saja, tetapi tidak sampai masuk ke dalam tanah. Akar pelekat coba teman-teman perhatikan, di akarnya itu melekat di sekitar buku dari batang tumbuhan. Contohnya apa yang teman-teman lihat? Yaitu sirih, apalagi marica, vanili. Vanili itu dia harus ada pohon sehingga dia bisa mengikuti pohon atau dia bisa melekat
pohon. Gunanya untuk menempel pada kayu atau berarti dia harus tetap ikut itu tumbuhan atau tembok sehingga dia bisa bertumbuh atau berkembang. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, Pak. Baik. Akar napas itu akar yang tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul ke permukaan tanah atau air. Jadi akarnya itu dia bukan dari atas, ya. Dia dari tanah keluar di permukaan tanah, itu yang namanya akar napas. Punya banyak celah untuk masuknya udara. Jadi dari akar tersebut yang dimaksudkan tadi itu akar napas memiliki celah. Berarti dia tidak terlalu begitu rapat akarnya sehingga dia bisa bernapas atau dikatakan akar napas. Kegunaan akar di situ adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Jadi sangat berfungsi pada tumbuhan. Jadi dia bisa mengambil air dalam tanah, mengambil mineral dari dalam tanah, mengambil unsur hara dari dalam tanah sehingga proses pertumbuhannya itu dia semakin besar dan semakin tinggi. Memperkokoh tumbuhan. Jadi fungsi akar itu bukan sekedar ada akarnya, tetapi dia memperkokoh atau dia menegakkan tumbuhan dia sehingga dia tidak bisa jatuh atau tumbang. Alat pernapasan, ya seperti tadi yang saya katakan yang kita lewati tadi itu adalah akar juga berfungsi sebagai alat pernapasan. Dia tidak langsung dari atas atau dari pohonnya, tetapi dia dari dalam tanah sehingga keluar ke permukaan tanah gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut pada bagian selanjutnya. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu tentang batang. Berdasarkan struktur batangnya, tumbuhan ada yang batangnya lunak, yaitu pada kacang, jagung, dan bayam. Teman-teman sudah amati itu? Sudah pernah melihat itu? Sudah. Ya, seperti itu. Ada juga tumbuhan yang berkayu, misalnya pohon jambu, mangga, dan pinus. Bisa tuh teman-teman? Bisa, Pak. Ya. Kemudian batang memiliki fungsi penting terhadap kelangsungan hidup tumbuhan. Sebab batang merupakan tumbuhan bagian batang itu sangat berfungsi pada tumbuhan. Kalau tidak ada batang berarti tidak ada daunnya. Jadi prosesnya seperti itu, ada akar, ada batang, dan ada daunnya juga kawan. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak. Jadi batang itu sangat berfungsi untuk menopang tumbuhnya tumbuhan. Mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Jadi fungsi dari batang juga itu dia menyalurkan air dari dalam tanah, yaitu melalui akar, setelah itu batang ke daun. Sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu, misalnya batang, tumbuhan tebu dan sagu. Ya, itu adalah sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. Hingga contohnya itu adalah tebu dan sagu. Ya, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Iya. Ketiga itu adalah daun. Di sini kita lihat bahwa daun merupakan satu di antara bagian tumbuhan yang memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Hal ini karena ada daun terjadi proses pemasakan makanan, yaitu melalui fotosintesis. Daun biasanya berwarna hijau. Warna hijau tersebut disebabkan warna klorofil atau zat hijau daun. Bagi tumbuhan, daun memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Ya, kita lihat lagi fungsinya ada lagi. Di situ ada yang pertama adalah tempat pembuatan makanan yang dihasilkan oleh fotosintesis. Daun berguna sebagai atau dapur. Di dalam daun terjadi proses pemasakan makanan. Jadi daun sangat berfungsi untuk memasak makan, bukan berarti harus masak dengan itu periuk maksudnya ya. Tetapi dia harus membutuhkan proses pemasakannya harus melalui dari daun ke batang, setelah itu ke akar. Sebagai alat pernapasan. Kemudian di permukaan daun terdapat alat pembantu pernapasan tumbuhan, yaitu melalui bagian daun yang disebut dengan mulut daun atau stomata. Daun mengambil karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara. Proses ini yang menyebabkan kita merasa nyaman saat kita berada di bawah pohon. Jadi tumbuhan juga bisa bernapas ya, yaitu dengan cara karbon dioksida. Setelah itu dia akan keluarkan yang disebut dengan apa? Oksigen atau melepaskan oksigen. Tentang daun mungkin ada yang kurang pahami. Sudah pahami semua ya?
Sudah, Pak. Baik, kita lanjut pada bagian-bagian tumbuhan yang ke berikut, yaitu pada bunga. Bunga merupakan bagian penting dari tumbuhan selain akar, batang, dan daun. Selain memperindah lingkungan, bunga memiliki peran penting bagi tumbuhan itu sendiri. Iya, bunga itu bukan sekedar untuk memperindah, ya, sangat berfungsi ketika dia mengeluarkan bunga dan menghasilkan yang disebut dengan buah nanti. Setelah itu dia menghasilkan buah. Begitu ya. Kemudian bunga tersusun atas beberapa bagian. Bagian bunga tersebut yaitu tangkai bunga merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dan batang. Ya, teman-teman, kalau kita mengamati di luar atau di alam, di situ kita mengamati yaitu ada tangkai dan ada bunganya. Tanpa ada tangkainya berarti tidak ada bunganya. Tanpa ada pohonnya berarti tidak ada bunga juga. Kelompok bunga merupakan dasar bunga yang melindungi bunga waktu masih kuncup. Kemudian mahkota bunga biasanya berwarna menarik, berbau harum, bentuknya bermacam-macam, dan biasanya mengandung sari bunga atau madu. Jadi kalau kita mengamati di luar atau di alam, bunga itu bermacam-macam. Ada warna merah, kuning, ungu, itu ada berbagai macam warna bunga. Yang berikut bagian-bagian tumbuhan atau yang terakhir ini, di situ ada buah dan biji. Jadi setiap tumbuhan atau bagian tumbuhan itu ada yang memiliki buah dan juga harus ada bijinya. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Setelah bunganya sudah terjadi penyerbukan, maka terjadilah buah. Kemudian daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Ya, seperti daging buah yang dimaksudkan tadi adalah, saya ambil contohnya mangga. Kita makan mangga itu, kita lihat itu ada buahnya, ya, atau isinya, ya. Dari isinya tersebut itu terdapat bijinya juga di bagian dalam itu yang dimasukkan seperti itu. Kemudian di dalam buah biasanya terdapat biji. Ya, tadi saya kaitkan lagi, di dalam buah atau isinya itu ada bijinya juga. Biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, setelah kita tanam kembali itu biji atau kita semaikan kembali, kita tanam itu biji, nanti dia akan mengeluarkan individu baru yang sama dengan induknya. Jadi kalau kita tanam mangga, ya, yang tumbuh adalah mangga juga. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau begitu Pak Guru mau bertanya. Bisa? Bisa, Pak. Baik, sebutkan 2 jenis akar. Pak Guru mau bertanya lagi. Sebutkan contoh akar serabut. Yang berakar serabut adalah padi, jagung, pinang, kelapa, apa lagi? Pisang. Kemudian Pak Guru mau bertanya lagi. Sebutkan contoh yang berakar tunjang atau tumbuhan yang berakar tunjang. Iya. Baik, betul. Kiri pelajaran hari ini saya meminta satu orang temannya lagi memandu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Selamat pagi. Saya minta satu orang temannya memimpin doa untuk kita melanjutkan kegiatan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Salah satu temannya sudah memandu kita dalam doa. Dengar nama baik-baik ya. Natalia Randa. Hadir, Pak. Egrin. Hadir, Pak. Julia Esther Tanggul. Hadir, Pak. Julia Tamuina. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Veronica. Hadir, Pak. Ya, berarti hadir semua ya? Baik, sebelum kita mulai kegiatan, kita ice breaking dulu ya? Ya. Derajat,
Masih ingat tentang pembelajaran kita yang minggu lalu? Baik, kita ingat tentang klasifikasi makhluk hidup? Iya. Apa itu klasifikasi? Iya, pengelompokan makhluk hidup. Ciri-ciri dari makhluk hidup masih ingat? Ya, itu kira-kira apa salah satunya? Iya, bergerak. Selain itu apa lagi? Iya. Nah, baik. Dari di sini atau kemarin saya mengambil salah satu topik, yaitu tentang struktur dan bagian tumbuhan. Berarti teman-teman masih ingat toh? Masih ya? Iya. Bagian-bagian yang teman-teman ketahui dari tumbuhan adalah akar, batang, iya. Iya, itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Ada berapa jenis dari akar tumbuhan? Ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunjang. Saat ini, ya, kalau kita sudah mempelajari, teman-teman sudah mengingat tentang mata pembelajaran minggu lalu, saya akan membentuk kelompok untuk kita berdiskusi mengenai apa yang kita sudah peroleh minggu lalu tentang tumbuhan atau klasifikasi makhluk hidup. Ya, saat ini kita bagi dulu bukunya. Saya akan membagikan bahan diskusinya, ya, atau LKPD-nya, ya. Kita bentuk kelompok dulu. Sekarang, silakan. Ya, silakan menentukan kelompoknya. Yang kelompok 1 yang mana, kelompok 2 yang mana, dan selanjutnya. Ya, di sini kelompok 1. Saya akan membagikan LKPD-nya, yaitu adalah bahan diskusi. Di sini adalah kelompok 2. Silakan melihat itu pertanyaan seperti apa atau pengamatan seperti apa. Ya, di sini adalah kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Baik, sudah mendapatkan semua? Baik. Nanti kita lihat di situ LKPD-nya, ya, perhatikan. Di situ kelompok berapa, ya, kelompok berapa, terus tulis namanya, ya, masing-masing dalam satu kelompok itu tulis nama. Bisa? Kemudian teman-teman melihat tujuan dari yang kita diskusi, ya, sudah? Selanjutnya teman-teman bisa melihat dari kolomnya di situ, ya, atau tabelnya di situ supaya teman-teman bisa ikuti. Di situ ada kolom pertama itu nama tumbuhan. Jadi teman-teman nanti silakan ambil atau bahan yang sudah disiapkan, yaitu tanaman apa saja yang berkaitan tentang klasifikasi makhluk hidup atau yang berkaitan tentang struktur bagian dari tumbuhan. Kemudian ada teman-teman itu mengamati, ya, mengamati, yaitu pada bagian akar, batang, dan daun. Bisa toh? Ya, setelah mengamati di situ teman-teman menentukan, ya, tulis nama tumbuhannya, tentukan akarnya, apakah dia akar serabut atau akar tunjang. Kemudian tentukan batangnya, ya. Kemudian daunnya, ya. Jadi teman-teman masing-masing itu harus mengisi sesuai dengan kolom yang itu, sesuai dengan pertanyaan atau dalam tabel. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, baik, saya akan mengambil tumbuhan supaya teman-teman bisa mengamati. Nanti yang teman-teman yang sudah mendapatkan, ya, yang sudah mendapatkan itu silakan mengamati, ya. Seperti pada tabel itu teman-teman menentukan di situ, ya. Bisa? Ya, silakan.
Ya, baik. Teman-teman bisa memegang atau bisa melihat itu tumbuhan yang saya sudah berikan atau yang teman-teman amati, ya. Yang perlu diamati di situ adalah, ya, yaitu pada bagian akar dari tumbuhan itu yang pertama. Ingat, dalam tabel itu ada nama tumbuhan. Teman-teman harus sebutkan atau tulis dulu nama dari tumbuhan. Setelah itu teman-teman amati bagian akarnya seperti apa, batangnya seperti apa, daunnya seperti apa, ya. Sehingga teman-teman nanti kalau presentasikan bisa mengikuti sesuai dengan apa yang teman-teman amati. Bisa toh? Ya. Silakan mengamati. Silakan mengamati. Waktunya 10 menit. Bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Ya, amati dengan baik supaya teman-teman jangan hanya sekedar mendengar pembelajaran saja atau penjelasan saja. Ya, lebih bagus kita mengamati langsung. Begitu ya? Ya. Bagaimana mungkin dari nomor 1 itu sudah bisa diikuti? Ya. Ya, sudah bagus, lanjutkan. Bagaimana kelompok 2? Bisa ya? Ya, coba saya melihat dulu hasil kerjanya untuk kelompok 2. Ya, betul. Silakan dan lanjutkan. Kelompok 3 bagaimana? Ya? Bisa? Iya. Coba saya melihat dulu dari kelompok 3 hasil kerjanya. Ya, bagus. Lanjutkan. Kelompok 4 bagaimana? Bisa? Bisa, Pak. Baik. Coba saya lihat dari pekerjaan dari kelompok 4. Ya, lanjutkan sudah, yaitu pada bagian daun belum selesai. Lanjutkan, amati baik-baik, ya. Sebagai pedoman nanti kalau teman-teman melihat di luar atau di alam, ya, supaya bisa ikuti yang mana itu bagian-bagian dari tumbuhan. Bisa toh? Ya, silakan. Ya, amati baik-baik pada bagiannya akarnya, pada bagian batangnya, pada bagian daunnya, karena teman-teman sudah memperoleh materinya minggu lalu, ya. Jadi saya rasa Pak Guru tidak ragu lagi kepada teman-teman, ya. Kan sudah duluan materinya atau pembelajarannya, tinggal teman-teman hanya mengamati saja, ya, mengamati saja. Artinya bukan sekedar untuk Pak Guru untuk memberikan diskusi, tetapi Pak Guru langsung menilai bagaimana teman-teman itu bisa mengamati itu tumbuhan yang Pak Guru sampaikan minggu lalu. Ya, gitu ya. Baik, teman-teman, sudah ada selesai? Belum, Pak. Baik, waktunya untuk diskusi atau kerja itu selama 7 menit saja, atau saya kasih waktu itu 7 menit. Ya, begitu. Jadi teman-teman yang masih ragu, ya itulah gunanya dalam satu kelompok itu bisa ada masukan atau memberikan masukan. Artinya bisa melengkapi dari hasil diskusi atau hasil dari kelompok teman-teman, ya. Jadi semua bisa aktif semua, mengamati, memberikan masukan, ya. Ada kendala? Tidak ada, Pak. Baik, lanjutkan. Ya, waktu kita sudah berkurang dari 7 menit. Sisa waktu 4 menit. Tulis kelompok berapa, tulis nama teman-temannya, ya. Karena ini Pak Guru harus menilai, ya. Sehingga teman-teman itu bisa ada nilainya. Bagaimana sudah kelompok 1? Dipercepat, waktunya sudah mau habis. Kelompok 2 bagaimana? Sedikit lagi, Pak. Oh, baik, lanjutkan. Bagaimana kelompok 3? 2 menit lagi. Masing-masing kelompok mempresentasikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Nama tumbuhan padi. Akar serabut, batang berangka atau bulat, daun hangset, lancet, sempit, memanjang. Yang kedua jagung, akarnya serabut, batang tidak bercabang dan buku ruas, daun memanjang. Yang ketiga mahoni, akar tunggang, batang
berbentuk bulat dan coklat tua, daun majemuk dan berhelai. Yang keempat, lantoro, akar tunggang, batang berbentuk bulat, daun menjemukan, terurai. Yang kelima, pinang, akar serabut, batang lurus dan memiliki ruas bekas daun, menyirip. Padi, manfaat makanan, kelompok pangan. 3, mahoni, manfaat membuat kursi dan meja, kelompok hias. Yang keempat, lantoro, manfaat membuat rumah panggung, kelompok hias. Yang kelima, pinang, manfaat pewarna dan cat, kelompok hias. Ya, baik. Untuk kelompok 1 kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Ada yang bertanya kira-kira? Iya. Kelompok 2, silakan mempresentasikan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompokan. 2, jagung. Akar dari jagung tidak bercabang dan buku luas. Daun dari jagung memanjang. Yang ketiga, mahoni. Akar dari mahoni tunggang, batang dari mahoni berbentuk bulat dan coklat tua, daun dari mahoni majemuk. Yang kelima, pinang. Akar dari pinang serabut, batang dari pinang lurus dan memiliki ruas bekas daun dari pinang menyirip. Manfaat dari padi adalah makanan, kelompok pangan. Yang kedua, jagung. Manfaat dari jagung makanan, kelompok pangan. Ketiga, mahoni. Manfaat dari mahoni membuat kursi dan meja atau mebel, kelompok hias. Kelompok hias. Nama tumbuhan pinang, manfaat pewarna atau cat, kelompok hias. Terima kasih, sekian dari kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Daun padi, lancet atau sempit memanjang. Akar jagung serambut, tidak bercabang dan buka raut. Daun jagung memanjang. Akar mahoni tunggang. Batang mahoni berbentuk bulat dan coklat tua. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ya. Sebelum mereka kembali, mungkin ada pertanyaan. Ice breaking lagi. Ya, supaya teman-teman bisa semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Pak. Ya, teman-teman bisa bangkit berdiri. Ya, perhatikan. Coba ulang sekali lagi, tepuk tangan, beri tangan. Ya, semangat. Ya, bagaimana, sudah rileks? Sudah. Ya, berarti teman-teman masih semangat Masih. Apa kalian bisa? Bisa. Ya, terima kasih. Kita masih lanjut lagi, masih ada tugas yang Pak Guru memberikan penilaian yang terakhir. Sudah dapat semua lembaran? Sudah, Pak. Artinya lembaran soal. Ya, teman-teman perhatikan di situ. Lihat petunjuknya, ya, perhatikan petunjuknya. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Ya, silakan dengan cara checklist atau dengan melingkar dari jawaban yang benar. Silakan dikerjakan, waktunya 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan dikumpulkan hasil pekerjaan. Satu orang mewakili untuk mengumpulkan dan memberikan kepada Pak Guru. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, Pak. Ya, mungkin hanya sampai di sini. Sebelum kita kembali, ya, atau saya mengakhiri pembelajaran, saya minta lagi satu orang dari teman memimpin kita dalam doa untuk kita mengakhiri kegiatan kita. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa bersama. Amin. Ya, terima kasih.